Santapan Harian Minggu 12 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami saat ini. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus kami berserah. Amin. 2 Raja-Raja 18 ayat 1-12. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel. Direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Sahabat Santapan Harian, ada anggapan bahwa seorang anak seperti bayangan ayahnya. Dia tidak bisa menjauh dari sumber bayangan itu. Tetapi bagaimana kalau Tuhan terlibat dan memberikan perubahan? Mungkinkah bayangan akan menjauh dari sumbernya?
Riwayat Raja Yehuda yang bernama Hizkia menguraikan realitas itu. Dilahirkan dari keluarga Raja Ahaz yang terkenal dengan kefasikannya dan kekejiannya, tidak banyak yang dapat diharapkan dari seorang Hizkia. Ia juga menjadi raja di usia yang hampir sama dengan ayahnya. Biarpun demikian, ada beberapa hal yang mengejutkan. Pertama, Hizkia dicatat sebagai raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kedua, Hizkia menyingkirkan penyembahan berhala dan ia beriman kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan berkenan memberikan penyertaannya kepada Hizkia kemanapun ia pergi. Keberadaan Hizkia di kerajaan selatan atau Yehuda dikontraskan dengan Hosea di kerajaan utara atau Israel. Sementara Tuhan Allah menyatakan penyertaannya atas Hizkia, Hosea justru mengalami pengepungan dari Salmanesar Raja Asyur yang mengakibatkan jatuhnya Samaria. Perbandingan ini menunjukkan apa yang dialami oleh mereka yang bersandar pada Tuhan Allah dan oleh mereka yang memilih untuk mengabaikan Tuhan. Iman yang sejati adalah buah anugerah dari Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, yang memberikan kekuatan dan penyertaan bagi orang percaya. Bagaimana kita dapat mengalami anugerah Allah? Keberadaan Allah adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Ketika kita mengalami kehadiran Allah melalui persekutuan dengan firman-Nya, kita akan disadarkan atas semua kekurangan dan kondisi kita yang berdosa. Semua kekurangan ini akan dipulihkan dan disempurnakan hanya oleh Allah sendiri. Inilah realitas kelahiran yang datang dari atas, yang mengubah status kita di hadapan Allah. Dari musuh menjadi anak yang diangkat melalui anugerah Kristus Yesus yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Ajaib benar anugerah-Mu ya Kristus, pembaru hidup kami. Anugerah-Mu menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Hidup kami senantiasa berakar pada anugerah-Mu yang abadi. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.